Augustus, Anda pasti pernah dengar nama ini kan? Tapi siapa sih dia sebenarnya? Nah, di balik nama besar itu ada sebuah kisah yang wow, luar biasa. Kisah tentang seorang remaja yang sakit-sakitan yang entah bagaimana berhasil mengubah republik yang lagi diambang kehancuran menjadi sebuah kekaisaran yang megah. Yuk kita telusuri bareng-bareng ceritanya. Oke, sebelum kita masuk ke Augustus, kita perlu tahu dulu kondisi Roma saat itu. Bayangin deh, Roma itu lagi di titik terendah, lagi menghancurkan dirinya sendiri. Sampai-sampai penyair Horace nulis, "Kemana-kemana kau terburu-buru dalam kegilaan jahat ini." Kalimat itu benar-benar menggambarkan situasinya, satu abad penuh perang saudara yang brutal. Orang Romawi membunuh sesama orang Romawi. Gila kan? Jadi, kenapa bisa sampai separah itu? Akar masalahnya, ya Republik Romawi itu udah rusak parah, udah bobrok. Para senatornya, wah, mereka lebih mentingin persaingan pribadi, adu kuat, daripada ngurusin negara. Akibatnya, politiknya macet total, penuh kekerasan, dan ya sama sekali nggak berfungsi. Dan ini pemicunya. Awalnya, ada aliansi pribadi antara 3 orang kuat, Pompei, Crassus, dan Caesar, cuma buat ngakalin senat yang macet. Terus, Crassus tewas, dan aliansi itu jadi goyah. Puncaknya, Julius Caesar nekat menyeberangi sungai Rubicon, yang artinya perang saudara terbuka melawan Pompei dimulai. Nah, ketika Caesar akhirnya dibunuh oleh para senator yang katanya mau menyelamatkan republik, ironisnya, itu malah jadi titik klimaks dari kehancuran yang udah terjadi selama puluhan tahun. Nah, di tengah-tengah semua kekacauan ini, tiba-tiba muncul satu tokoh yang sama sekali nggak diduga. Siapa dia? Bukan jenderal hebat, bukan politisi senior, dia keponakan buyutnya Caesar. Seorang anak muda umur 18 tahun, penyakitan, dan sama sekali nggak punya nama di dunia politik. Namanya Octavius. Coba dibandingkan. Di satu sudut, kita punya Marcus Antonius. Dia ini jenderal hebat, politisi kawakan, tangan kanannya Caesar yang udah berpengalaman banget. Nah, di sudut lain, ada si Octavius. Umur 18 tahun, nggak punya pengalaman politik atau militer sama sekali, plus sering sakit-sakitan. Satu-satunya modal dia buat ngerebut kekuasaan cuma secari kertas. Surat wasiat Caesar yang angkat dia jadi anak dan ahli waris. Bener-bener underdog. Dan ya bisa ditebak, hampir gak ada yang anggap dia serius. Cicero, salah satu politisi paling pintar di Roma waktu itu, secara terbuka ragu. Bisa nggak sih kita percaya sama anak ini? Bahkan ayah tirinya sendiri mikir kalau dia tuh nggak bisa diandalin sama sekali. Dia benar-benar diremehin oleh semua orang. Tapi, nah ini dia, di balik penampilannya yang kelihatan lemah dan gak meyakinkan itu, ternyata tersembunyi ambisi yang luar biasa kejam. Octavius pun memulai perjalanannya yang berdarah untuk merebut kekuasaan absolut. Dia bertransformasi dari remaja yang dipandang sebelah mata menjadi panglima perang yang ditakuti. Terus gimana caranya dia bisa berhasil? Strateginya ciamik. Langkah pertama, dia bikin aliansi dulu sama saingannya, Antonius, buat ngejar para pembunuh Caesar. Keep your friends close and your enemies closer, kan? Langkah kedua, dia ngeluarin yang namanya proskripsi. Ini semacam daftar orang yang boleh dibunuh tanpa diadili. Tujuannya, buat nyingkirin musuh sekaligus ngerampas harta mereka buat modal perang. Brutal. Langkah ketiga, dia habisi para pembunuh Caesar di pertempuran Filipi. Dan langkah terakhir yang paling menentukan, dia menang perang saudara melawan Antonius dan Cleopatra di Actium. Cuma butuh 13 tahun loh, anak remaja yang tadinya diremehin, itu sekarang jadi penguasa tunggal dunia Romawi. Luar biasa. Soal proskripsi tadi, ini penting banget buat dipahami. Ini bukan cuma soal politik, bukan cuma nyingkirin lawan. Tentu, musuh politiknya dihabisi. Tapi banyak banget orang yang masuk daftar itu cuma karena satu alasan. Mereka kaya raya. Harta mereka disita, terus dilelang buat bayar tentara. Ini pragmatisme yang kejamnya bukan main. Di Roma waktu itu, punya banyak harta justru bisa jadi tiket menuju kematian. Oke, dia udah menang. Sekarang dia penguasa tunggal. Tapi, masalah terbesarnya baru aja dimulai. Gimana caranya memerintah Roma tanpa dilabeli raja dan berakhir ditusuk seperti paman buyutnya, Julius Caesar? Nah, jawabannya adalah sebuah langkah politik yang super jenius. Dia menciptakan sebuah citra yang sama sekali baru. Dia pinter banget. Dia nggak mau dipanggil raja atau diktator karena itu gelar yang dibenci orang Romawi. Malah, dia pakai gelar princeps. Artinya, sederhana, warga negara pertama. Ini jenius banget dari sisi public relations. Gelar ini nggak punya kekuatan hukum apa-apa. Seolah-olah dia cuma bilang, "Hey, saya ini sama kayak kalian semua. Cuma kebetulan aja jadi yang pertama di antara warga negara yang setara, di dalam republik yang udah kita pulihkan bersama." Padahal, nah ini dia kuncinya. Dia bilang dia sudah memulihkan republik, tapi pada kenyataannya,
Semua kekuasaan asli ada di tangannya. Senat memang masih rapat, pejabat juga masih dipilih. Tapi, coba tebak siapa yang ngontrol tentara, ngontrol keuangan, dan ngambil semua keputusan penting. Ya, dia. Dia menciptakan sebuah ilusi republik yang sempurna. Dan transformasinya benar-benar lengkap di tahun 27 SM. Waktu itu, Senat memberinya nama baru, Augustus. Artinya itu, yang dimuliakan atau yang agung. Ini bukan cuma sekedar ganti nama ya. Nama ini mengangkat statusnya jadi kayak setengah dewa, jauh di atas politisi biasa. Sejak saat itu, Octavius si panglima perang yang haus darah seolah-olah lenyap. Yang ada sekarang adalah Augustus, yang bijaksana dan agung. Nah, dengan citra dan kekuasaan barunya ini, dia mulai membangun ulang Roma. Ada kutipannya yang terkenal banget. Aku menemukan Roma sebagai kota bata dan meninggalkannya sebagai kota marmer. Tapi yang dia bangun itu lebih dari sekedar gedung-gedung megah. Dia membangun sebuah era yang sama sekali baru. Pemerintahannya berlangsung selama 40 tahun. Dan selama itu, dia memberikan sesuatu yang harganya nggak ternilai buat generasi yang seumur hidupnya cuma tahu perang, yaitu kedamaian. Era ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Pax Augusta atau perdamaian Augustus. Terus perdamaian ini wujudnya kayak gimana sih? Coba kita lihat angka ini. 82. Ini adalah jumlah kuil di Roma yang dia bangun ulang atau perbaiki. Dan ini bukan cuma proyek infrastruktur loh. Ini bagian dari program besarnya buat memulihkan moral dan agama orang Romawi. Dia percaya nilai-nilai luhur seperti pietas, rasa hormat pada para dewa udah hancur selama perang saudara. Dan itu harus diperbaiki. Sekarang, lihat angka yang lebih besar lagi. 4.937.000. Hampir 5 juta. Itu adalah jumlah warga negara Romawi yang tercatat di sensus terakhirnya. Angka ini nunjukin betapa besar pertumbuhan, stabilitas, dan luasnya kekaisaran di bawah pemerintahannya. Sebuah dunia yang akhirnya damai dan teratur. Jadi, Pax Augusta itu benar-benar sebuah transformasi total. Bayangin aja, lebih dari 2 abad masa damai, ada tentara profesional yang loyalnya ke negara, bukan ke jenderalnya lagi. Investasi besar-besaran buat bangun jalan, saluran air, dan fasilitas umum. Sistem pajaknya direformasi jadi lebih adil dan stabil. Dan hasilnya, kemakmuran dan perdagangan yang belum pernah ada sebelumnya di seluruh kekaisaran. Ini bukan cuma sekedar zaman keemasan, ini adalah fondasi, cetak biru yang membentuk kekaisaran Romawi untuk ratusan tahun ke depan. Semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan terbesar tentang warisan Augustus. Jadi, dia ini siapa sebenarnya? Apakah dia seorang tiran haus darah yang menghancurkan kebebasan republik cuma demi ambisi pribadinya? Atau apakah dia seorang penyelamat yang berhasil mengakhiri 1 abad pertumpahan darah dan justru membawa kedamaian dan kemakmuran? 2 sisi mata uang yang sangat berbeda kan? Sejarawan Adrian Goldsworthy merangkum dilema ini dengan sangat baik. Dia bilang, kecuali kita mau bilang kalau tujuan itu menghalalkan segala cara, maka kita harus selalu mempertimbangkan harga yang harus dibayar untuk mencapai semua itu. Kedamaian yang diciptakan Augustus itu dibangun di atas lautan darah. Pertanyaannya, dan ini masih sangat relevan sampai sekarang, adalah apakah harga semahal itu sepadan